yang lain yang begitu banyak. Yang semuanya wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Dan di antara yang Allah Subhanahu wa taala terangkan kepada kita tentang cara mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita adalah dengan mentauhidkannya, dengan beribadah hanya kepadanya semata, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita bagaimana cara bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal itu kepada Rasulnya yang mulia alaihi salatu wassalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Balillaha fa'bud wa kum minasyakirin." Bahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sajalah hendaknya engkau beribadah wahai Muhammad, dan jadilah engkau termasuk ke dalam golongan orang-orang bersyukur. Maka inilah yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Rasulnya yang mulia alaihi salatu wassalam, cara bersyukur kepadanya, yaitu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata ikhlas mengharapkan wajahnya, tidak memalingkan peribadatan tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, siokianya kajian ini asalnya adalah kajian yang diselenggarakan oleh Masjid Al-Amanah yang waktunya ba'da maghrib. Akan tapi dikarenakan berbagai hal, maka kajian ini dipindahkan di waktu ba'da subuh. Mudah-mudahan perpindahan waktu ini sementara sifatnya dan tidak mengurangi apapun dari maksud dan tujuan diselenggarakannya kajian Al-Amanah ini. Kita masih membahas seputar persiapan di dalam menghadapi bulan Ramadan yang insyaallah bulan ini sebentar lagi akan mendatangi kita. Sekarang kita sudah masuk bulan Sya'ban, di mana siokianya bagi kita untuk mempersiapkan diri di dalam menghadapi bulan yang sangat mulia tersebut. Bulan yang di dalamnya terdapat berbagai macam kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bulan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam isyaratkan sebagai syahrul Quran.
yaitu bulannya Al-Quran. Kemudian juga bulan yang disebutkan juga sebagai Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah. Maka dari itu, kita selaku seorang muslim hendaknya betul-betul memperhatikan bulan yang mulia tersebut. Kita beriltizam, kita berniat dari sekarang dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sukses di dalam menghadapi bulan yang penuh mulia tersebut, agar kita betul-betul masuk ke dalam bagian bulan tersebut dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan melihat kepada contoh salafus saleh ridwanallahu alaihim ajma'in wa rahimahumullahu al-jami' ketika mereka melalui bulan yang mulia tersebut, agar kita bisa mencontoh generasi terbaik yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mengikutinya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala terangkan, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Dan kalau sekiranya mereka beriman sebagaimana kalian beriman, dan kalian yang dimaksud di sini adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in, faqad ihtadaw, pastilah mereka mendapatkan hidayah. Fa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Dan kalau sekiranya mereka berpaling, maka sesungguhnya mereka di dalam perpecahan. Dan juga ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala katakan, as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya, Allah Subhanahu wa taala redha terhadapnya dan mereka pun redha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin mengisyaratkan bahwa jalan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala hanya satu, yaitu dengan mengikuti jalannya salafus saleh dari kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala majma'in, dan juga jalannya mereka mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan juga ayat-ayat yang lain yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mengikuti jalan salafus saleh. Maka dari itu hendaknya kita betul-betul memperhatikan apa yang mereka siapkan untuk menghadapi dan untuk melalui bulan Ramadan. Apa saja yang mereka kerjakan, apa saja yang mereka lakukan, di mana apa yang mereka lakukan dan kerjakan ini menjadi contoh
untuk kita semua. Maka dari itu, kajian kita pagi hari ini berkaitan dengan istiqbalus salaf ila Ramadan. Yaitu bagaimana kaum salafus saleh di dalam menghadapi dan melalui bulan Ramadan. Kajian kita di mana kajian ini saya pilihkan dari tanya jawab antara seorang penanya dengan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Di samping juga ada maraji' lain yang nanti insyaallah saya akan jelaskan, yaitu dari kitab Halus Salaf fi Ramadan. Keadaan kaum salaf di bulan Ramadan. Seorang penanya pernah bertanya kepada Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Kata si penanya, "Ma huwa halus salafis salih radhiyallahu anhum wa rahimahum fi istiqbali hadzal syahr?" Si penanya bertanya kepada Syekh Shalih, bagaimana keadaan kaum salafus salih ketika menghadapi bulan Ramadan? Kaifa kana hadiyuhum? Bagaimana petunjuk mereka? Wa kaifa kana samtuhum? Dan bagaimana adab mereka? Wa kaifa yakunu isti'dadul muslim? Dan bagaimana persiapan seorang muslim liktinami hadhihi layali allati huwa al-an ya'ishuha, untuk mendapatkan dan untuk meraih kebaikan pada malam-malam yang seorang muslim akan lalui. Al-isti'dadul ilmi bima'rifati ahkam as-siyam wa ma'rifati al-muftarat wa ma'rifati ahkamihi, wa ba'dun nas yaghfilu an hadhihi al-ashya'. Kemudian bagaimana persiapan secara keilmuan yang harus dimiliki oleh seorang muslim di dalam menghadapi bulan yang mulia tersebut. Ya, tentang hukum-hukum puasanya, tentang pengetahuan yang terkait dengan pembatal-pembatal puasa, dan juga hukum-hukum yang lain, di mana sebagian manusia pada hari ini melalaikan perkara-perkara tersebut. Fala yattafiquhu fi amri siyam, di mana mereka tidak melakukan dengan perbuatan yang seharusnya di dalam berpuasa. Wa aidan la yattafiquhul fiqh al-wajib fi amri siyam. Begitu juga mereka melakukan puasanya tidak sesuai dengan fikih yang diajarkan di dalam Islam. Fahal yunabbihu Syekh hafizahullah ala hadzal amr? Maka adakah arahan dari Syekh terhadap perkara ini? Akan tapi yang akan saya bahas di sini adalah tentang pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana persiapan kaum salaf di dalam menghadapi bulan Ramadan dan apa yang mereka lakukan ketika mereka telah masuk di dalam bulan tersebut.
Syekh menjawab, Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa barakallahu fika wa fima nabahtu. Setelah Syekh mengucapkan salam dan mendoakan keberkahan kepada si penanya, beliau menjawab, Al-jawab min hadaini su'alaini al-azimaini as-su'alul awal halatus salaf fi syahri Ramadan. Pertanyaan pertama yaitu tentang keadaan kaum salaf di bulan Ramadan. Halatus salaf kama huwa mudawwanun fil kutubil marwiyati bi asanid as-siqat anhum annahum kanu yas'aluna Allah azza wa jalla an yuballighahum Ramadan qabla an yadkhul. Yang dilakukan oleh kaum salaf, kata Syekh, bahwasanya mereka senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan mereka pada bulan Ramadan sebelum bulan tersebut masuk menghampiri mereka. Qabla an yadkhula yas'aluna Allah an yuballighahum syahra Ramadan lima ya'lamuna fihi minal khairil azim wan naf'il amim. Di mana mereka sebelum masuknya bulan Ramadan, mereka senantiasa berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan mereka kepada bulan yang mulia tersebut. Dikarenakan mereka mengetahui bahwa bulan Ramadan di dalamnya terdapat segala macam kebaikan yang sangat agung, kebaikan yang sangat besar. Di dalamnya terdapat berbagai macam manfaat yang sangat bermanfaat untuk mereka. Maka dari itu mereka senantiasa memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan mereka kepada bulan yang mulia tersebut. Summa idza dakhala Ramadan, kemudian apabila mereka telah masuk ke dalam bulan Ramadan, yas'aluna Allah an yu'inahum 'ala al-amal salih. Maka mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong mereka untuk dapat beramal saleh. Summa idza intaha Ramadan yas'aluna Allah an yataqabbalahu minhum. Kemudian apabila Ramadan telah selesai, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal mereka. Inilah yang dilakukan kaum salaf kita. Mereka senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menolong mereka, memberikan kekuatan kepada mereka, menyampaikan mereka kepada bulan yang mulia tersebut. Dikarenakan mereka sadar diri bahwa tidak ada yang dapat memberikan kekuatan kepada mereka kecuali apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada mereka. Mereka tidak sandarkan kebaikan-kebaikan itu kepada diri mereka sendiri. Mereka menyandarkan kebaikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mereka tidak mengatakan bahwa saya ini sudah soleh. Pastilah saya akan sanggup untuk melalui bulan yang mulia tersebut. Mereka tidak mengatakan bahwa saya sekarang ini sehat walafiat. Badan saya sangat sehat. Pastilah saya akan bisa melalui dan akan berjumpa dengan bulan yang mulia tersebut. Tidak. Mereka tidak melakukan hal itu. Ya, mereka tidak melakukan hal itu. Mereka tetap menyandarkan harapan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak kembalikan hal itu kepada mereka, kepada diri mereka tidak. Ya, mereka tidak mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Saya diberikan ini semua karena pengetahuan yang ada pada diri saya. Tidak, akan tapi mereka semuanya menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka berdoa, mereka berusaha untuk menjaga kesehatan mereka. Mereka berusaha untuk menjaga nutrisi keilmuan mereka dengan mempelajari fikih yang terkait dengan bulan Ramadan yang akan mereka hadapi. Dan hal itu mereka lakukan 6 bulan sebelum bulan Ramadan itu tiba. Al-Imam Yahya bin Abi Katsir pernah mengatakan, kata beliau, kana min du'aihim, di antara doa mereka, itu doa yang dipanjatkan oleh kaum salaf, Allahumma sallimni Ramadan. Wahai Allah, selamatkanlah diriku untuk dapat melalui Ramadan. Wa sallimli Ramadan. Dan selamatkanlah Ramadan itu untukku. Wa tasallamhu minni mutaqabbala. Dan selamatkanlah Ramadan untuk diriku agar amal-amalku diterima. Inilah yang dibaca oleh kaum salafus saleh kita. Tidak ada bacaan lain selain bacaan ini, di mana mereka senantiasa membaca doa ini 6 bulan sebelum mereka berjumpa dengan Ramadan. Berkata Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali, kata beliau, qala ba'du salaf, sebagian salaf mengatakan, kanu yad'una Allah 6 ashhurin fi an yuballighahum Ramadan. Mereka dahulu senantiasa berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum masuknya bulan Ramadan agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan mereka kepada bulan Ramadan. Summa yad'una Allah 6 ashhurin an yataqabbala minhum. Kemudian mereka juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan sebelum masuknya Ramadan agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal mereka yang mereka lakukan di bulan Ramadan. Inilah yang mereka lakukan. Mereka
betul-betul memberikan perhatian yang penuh terhadap bulan yang penuh kemuliaan tersebut. Mereka sangat rindu kepada bulan yang penuh berkah tersebut. Maka dari itu mereka berdoa 6 bulan sebelum mereka berjumpa dengan bulan Ramadan agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan mereka. Dan mereka berdoa 6 bulan sebelum masuknya bulan Ramadan agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal mereka. Ya, menerima amal-amal mereka. Dan di antara doa yang mereka panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah doa Allahumma sallimni Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya, hendaknya doa ini kita hafal juga. Walaupun mungkin kita akan membacanya tidak sama dengan mereka. Ya, mungkin doa ini baru kita dengar. Akan tapi tidak masalah. Kita berusaha mengikuti salaf. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimallahu taala. Ya. In istata'ta alla tahukka ra'saka illa wa alaihi sunnah faf'al. Ya. Kalau kata Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimallahu taala, kalau engkau sanggup untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali di sana ada sunnah, maka lakukan. Padahal kita ketahui bahwa tidak ada sunnah ya yang menunjukkan tentang berapa kalinya kita menggaruk kepala, dengan berapa jari kita menggaruk kepala. Tidak ada. Akan tapi yang disebutkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimallahu taala dalam rangka mentasji, mendorong ya agar kita memperhatikan sunnah. Agar kita memperhatikan sunnah sebagaimana kaum salafus saleh kita dahulu yang mereka senantiasa memperhatikan sunnah. Mereka tidak menerima amal-amal apabila di sana tidak ada sunnahnya. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin pada hari ini. Ya, setiap apa saja yang disandarkan kepada agama, mereka langsung melakukannya. Padahal kaum salafus saleh kita dahulu sangat ketat di dalam menerima amal-amal. Ya, mereka akan senantiasa bertanya, "Sammu lana rijalakum." Sebutkan kepada kami dari mana kamu mengambil agama kamu ini. Sebutkan kepada kami dari mana kamu mengambil amalmu ini. Ya, mereka senantiasa seperti itu. Dan mereka senantiasa mengingat-ingat, khususnya para tabi'in, ucapan Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala anhu yang mengatakan, kullu ibadatin lam yaf'alhu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Setiap ibadah lam yaf'alha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang belum pernah diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, la taf'aluha. Janganlah kalian lakukan. Janganlah kalian lakukan dan kerjakan. Dan para tabi'in memegang wasiat ini. Maka dari itu mereka disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk generasi yang emas, generasi yang terbaik.
yang menjadi contoh bagi orang-orang belakangan. Nah, begitu juga dengan kita. Ya, kita berusaha mencontoh mereka. Kita berusaha mencontoh mereka. Setiap apa yang kita dengar dari sunnah, dari pengamalan salafus saleh, kita usahakan agar kita bisa mengamalkannya. Sebagaimana wasiat al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu taala. Ya. Kata beliau, idza sami'tumul hadis, apabila kamu mendengarkan hadis, kunu ahlahu wa in marrah, hendaknya kalian menjadi ahlinya, itu hendaknya kalian kerjakan walaupun sekali. Walaupun sekali. Nah, begitu juga dengan doa ini. Walaupun hal ini mungkin baru kita dengar, ya, kita usahakan untuk mengikuti mereka. Kita berdoa sebagaimana yang mereka panjatkan. Ya. Doa mereka, Allahumma sallimni Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamuhu minni mutaqabbala. Ya. Jadi kaum salaf kita, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, mereka senantiasa meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada mereka. Kemudian setelah mereka masuk ke dalam bulan Ramadan, mereka meminta kepada Allah agar Allah menolong mereka untuk bisa beramal saleh di dalam bulan tersebut. Ya. Karena yang memberikan taufik hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bukan karena hidayah dari Allah, tentunya kita tidak akan bisa mendapatkan hidayah. Hal inilah yang diucapkan oleh Ahlul Jannah ketika mereka telah masuk ke dalam sorga. Mereka mengatakan, Alhamdulillahilladzi hadana lihada, wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ahlul Jannah, Ahlul Surga, ketika mereka telah masuk ke dalam sorga, mereka berkata, Alhamdulillahilladzi hadana. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami. Hidayah apa yang dimaksud? Hidayatu taufiq dan hidayatu al-burhan wal irsyad. Ya, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami. Dengan hidayah ini, yaitu dengan hidayah Islam. Kalaulah bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah, tentunya kami tidak akan bisa mendapatkan hidayah. Demikian yang diucapkan oleh Ahlul Jannah. Dan ayat ini sudah dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in. Dan ayat ini juga sudah dibacakan oleh para sahabat kepada para tabi'in. Dan mereka betul-betul memperhatikan ayat ini. Ya, sehingga mereka tidak menyandarkan hal itu kepada diri mereka. Mereka mengetahui diri mereka adalah makhluk yang lemah. Maka dari itu mereka meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar mereka diberikan arahan, diberikan petunjuk, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beramal saleh di dalam bulan yang mulia tersebut. Dan ketika Ramadan telah berakhir, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal mereka. Ya, menerima amal-amal mereka. Karena mereka sadar diri bahwa Allah Subhanahu wa taala hanyalah menerima amal dari orang-orang yang bertakwa.
dan mereka tidak tertipu dengan kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Ya, mereka berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal-amal mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka khawatir amal-amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah isyarat yang Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam surah Al-Mu'minun ayat 60 dan 61. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un." Dan orang-orang yang memberikan dari kebaikan-kebaikan apa yang mereka telah kerjakan, sedangkan hati-hati mereka khawatir. Hati-hati mereka dipenuhi rasa takut. Yaitu hati-hati mereka dipenuhi rasa takut. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal mereka. Annahum ila rabbihim raji'un. Bahwasanya mereka akan kembali kepada Allah. Ulaika yusari'una fil khairat. Mereka itulah orang-orang yang senantiasa bersegera di dalam kebaikan-kebaikan. Wahum laha sabiqun. Dan mereka senantiasa berlomba di dalam mengamalkan kebaikan tersebut. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika melewati ayat ini, beliau pernah bertanya kepada Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Ahuwa ar-rajul alladhi yazni wa yasriq wa yashrabul khamr?" Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud pada ayat tersebut adalah orang yang berzina, kemudian orang yang mencuri, dan orang yang meminum khamar? Ya, yang memiliki hati yang takut itu, apakah mereka semua, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, ya binta Abi Bakar. Atau dalam riwayat yang lain disebutkan, ya binta Siddiq. Ya, wahai anaknya Abu Bakar. Wahai anaknya orang yang benar. Walakinnahu ar-rajul yasumu wa yatasaddaq wa yusalli. Akan tapi yang dimaksud ayat tersebut bukanlah seperti apa yang engkau sangkakan, wahai putri Abu Bakar. Yang dimaksud ayat tersebut adalah orang-orang yang senantiasa berpuasa, orang-orang yang senantiasa bersedekah, orang-orang yang senantiasa melakukan salat, wa huwa yakhafu an la yataqabbala minhu. Sedangkan dia sangat khawatir amal-amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, amal-amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keadaan mereka yang sangat takut amal-amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ini merupakan umumnya apa yang ada pada mereka. Ya, umumnya yang ada pada mereka. Mereka sangat khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal-amal mereka. Malik bin Dinar rahimallahu taala pernah mengatakan, al-khawfu 'alal amal alla yataqabbal ashaddu minal amal. Kata Malik bin Dinar, kekhawatiran kaum salaf
terhadap amal yang tidak diterima itu lebih besar daripada harapan mereka tentang amal mereka yang diterima oleh Allah. Itu mereka sangat khawatir. Ya, amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mereka senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal mereka. Lalu kata Syekh selanjutnya, wa kanu yajtahiduna fil amal thumma yusibuhumul hammu ba'dal amal hal yuqbal aw la yuqbal. Mereka adalah orang-orang yang bersemangat di dalam beramal. Kemudian setelah mereka bersemangat di dalam amal, maka datang kepada mereka kekhawatiran pada diri mereka. Apakah amal yang mereka kerjakan itu diterima atau tidak? Coba bayangkan. Padahal mereka adalah generasi terbaik. Ya, bandingkan dengan diri kita, sangat jauh. Mereka sudah ada tazkiyahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita belum. Akan tapi kebanyakan diri kita tertipu dengan diri kita sendiri. Berbeda dengan kaum salafus saleh kita. Ya. Apa sebabnya mereka memiliki kekhawatiran yang begitu besar? Dijelaskan oleh Syekh, wa dzalika li'ilmihim bi'azamatillahi 'azza wa jalla. Dikarenakan mereka memiliki ilmu tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid mereka sangat kuat. Akidah mereka sangat kuat. Mereka mengetahui, mereka sadar diri terhadap diri mereka yang lemah. Yang diri mereka tidak dapat melampaui Rabbul Azza wa Jalla. Mereka tidak mampu melampaui Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki Rabb yang memiliki sifat-sifat yang sangat tinggi, yang memiliki nama-nama yang sangat indah, yang semua kesempurnaan ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengetahui hal itu. Ya. Wa ilmihim bi anna Allah la yaqbalu illa ma kana khalisan liwajhihi wa shawaban ala sunnati rasulih. Dan juga mereka memiliki ilmu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima suatu amal kecuali yang ikhlas, mengharapkan wajahnya dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka senantiasa memperhatikan amal-amal mereka. Apakah amal-amal mereka ini telah memenuhi dua syarat diterimanya amal atau tidak? Apakah mereka sudah betul-betul beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Apakah amal-amal mereka ini sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Ya. Mereka sangat khawatir terhadap hal itu. Fakanu la yuzakkuna anfusahum. Dan mereka tidak mensucikan diri-diri mereka. Tidak mengatakan, saya kan sudah kenal sunnah. Saya kan sudah kenal salaf. Ya, tentunya pasti Allah Subhanahu wa taala akan menerima amal-amal saya. Tidak. Mereka tidak mensucikan diri-diri mereka. Ya, mereka tidak mau tertipu dengan diri mereka. Tidak mau tertipu dengan amal mereka. Tidak mau ditipu oleh syaitan. Ya, mereka tidak mau ditipu oleh itu semua. Maka dari itu mereka merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhshawna min an tabtula a'malahum. Dan mereka sangat khawatir ya dari batalnya amal-amal mereka.
fahum laha an taqabbala ashaddu minhum ta'ban fi adaiha. Ya, dan mereka terhadap amal diterimanya, ya diterimanya amal itu lebih berharap dari mereka hanya sekedar capek ya di dalam melakukan amal-amal tersebut. Ya, mereka betul-betul memperhatikan amal mereka. Mereka tidak menginginkan amal-amal mereka ini hanya sekedar kelelahan yang mereka lakukan di bulan Ramadan. Ya, mereka sangat khawatir amal-amal mereka hanya menjadi sekedar kelelahan mereka saja. Ya, maka dari itu mereka memperhatikan dua perkara yang sangat harus diperhatikan oleh kita, yaitu tentang diterimanya amal, tentang syarat diterimanya amal, yaitu ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Ikhlas yaitu tidak mengharap kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala, dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW tidaklah kita bisa dapati melainkan dengan cara mempelajari apa saja yang dilakukan Rasulullah SAW pada bulan tersebut, apa saja yang diarahkan oleh Rasulullah SAW pada bulan tersebut. Ya, maka sangat penting mempelajari fikih Ramadan sebelum masuknya bulan Ramadan. Lianna Allah azza wa jalla yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanyalah menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Ya. Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala menggunakan adatul hasr, yaitu lafaz innama, bahwa amal-amal selain dari orang yang bertakwa tidak akan Allah Subhanahu wa taala terima. Yang dimaksud takwa adalah imtisalul awamir ala nurin minallah wa ijtinabun nawahi ala nurin minallah. Itu melaksanakan perintah sesuai dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan, dan menjauhi larangan-larangan Allah sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan. Dan itu semua, kedua hal itu semua telah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa, maka ikutilah segala petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang telah mencetak para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang mendapatkan tazkiyah dari Allah, rekomendasi dari Allah, yang mendapatkan semat radhiyallahu anhum wa radu'an para sahabat. Ya, sebabnya adalah karena mereka mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan tertipu dengan amal-amal yang selain ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun amal-amal itu terlihat indah, terlebih-lebih lagi pada malam nisfu Sya'ban ini yang semalam nih. Ya, jangan kita tertipu. Ya, semua amal-amal yang dikhususkan penyebutannya di dalam hadis yang berkaitan dengan nisfu Sya'ban semuanya maudhu', palsu, sekurang-kurangnya dhaif jiddan, sekurang-kurangnya lemah sekali. Ya, tidak ada amalan khusus yang terkait dengan malam nisfu Sya'ban. Apalagi amalan-amalan suruh membaca surat Yasin 3 kali. Ya, ini tidak ada petunjuknya. Ini bid'ah. Ya, ini bid'ah. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat murka terhadap kebid'ahan. Sebagaimana ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata beliau, abghadul amr ila Allah al-bid'ah. Perkara yang Allah Subhanahu wa taala marahi, tidak sukai adalah bid'ah. Ya.
Wa kanu yatafarraguna fi hadha syarh kama aslafna lil ibadah. Mereka betul-betul mencurahkan diri mereka untuk beribadah pada bulan ini. Wa taqallaluna min a'malid dunya, dan mereka mulai mengurangkan aktivitas mereka dalam masalah dunia. Ya, mereka tidak mau menyibukkan diri mereka dalam masalah dunia dalam bulan yang mulia tersebut. Wa kanu yuathiruna al-waqt lil julusi fi buyutillahi azza wa jal, dan mereka senantiasa duduk di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, wa yaquluna nahfadhu shaumana wa la naqtab ahadan, dan mereka senantiasa mengatakan kami menjaga puasa kami, ya, kami senantiasa berusaha menjaga puasa kami, dan kami berusaha menjaga diri kami dari berbuat ghibah, melakukan ghibah, ya, kepada seseorang. Apa ghibah? Nabi SAW menjelaskan, zikruka li akhika bima yakrah, yaitu ucapan kamu terhadap saudara kamu yang dia benci. Ya, ucapan kamu terhadap saudara kamu yang dia benci, itulah ghibah. Ya, itulah ghibah. Berkata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, laisa siyam min at-ta'am wasyarab wahdah. Yang namanya puasa itu bukanlah hanya sekedar makan dan minum saja, walakinnahu minal kadzib, ya, wal batil wal lagwi wal halaf. Akan tapi yang namanya puasa tersebut adalah menjaga diri dari berdusta, dari mengucapkan ucapan-ucapan yang batil, dari permainan yang sia-sia, dan dari banyak bersumpah. Ya. Kemudian seorang tabi'in mengatakan, Abbas bin Muawiyah bin Qurrah pernah mengatakan, kana afdaluhum indahum, orang yang paling mulia, orang yang paling terbaik di sisi mereka itu kaum salaf, aslamahum sudura, yang hati mereka selamat, ya, yang hati mereka yang paling selamat, wa aqalluhum ghibatan, yang mereka paling sedikit ghibahnya, yang mereka paling sedikit ghibahnya. Wa yahduruna al-masahif wa yatadarasuna al-kitab Allah azza wa jalla. Mereka senantiasa membaca Al-Quran dan mereka mempelajari Al-Quran. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Jibril alaihi salatu wassalam kepada Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam pada bulan Ramadan. Ya. Pada bulan Ramadan di mana Jibril senantiasa datang kepada Rasulullah SAW pada malam hari untuk mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW, sebagaimana diucapkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Sebagaimana yang dilakukan atau yang dikhabarkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, wa kana Jibril yalqahu kullu lailatin fayudarisuhu al-Qur'an. Adalah Jibril senantiasa menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dan membacakan Al-Qur'an untuk mereka. Berkata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimallahu taala memberikan ta'liq pada hadis ini, kata beliau, wa dallal hadis aidan ala istihbabi dirasatil Qur'ani fi Ramadan wal ijtima'i ala dzalika. Hadis itu menunjukkan tentang disukainya mempelajari Al-Quran pada bulan Ramadan dan berkumpul untuk mempelajarinya. Ya, dan berkumpul untuk mempelajarinya.
Wa kanu yahfazuna awqatahu min ad-diya'i ma kanu yahmiluna aw yufarrituna kama alaihi halul katsiril yaum. Mereka senantiasa menjaga waktu-waktu mereka dari kesia-siaan. Apa yang mereka lalui sebagaimana yang terjadi dari kebanyakan kaum muslimin pada hari ini. Bal kanu yahfazuna awqatahul lail. Bahkan mereka menjaga waktu-waktu mereka pada malam hari fil qiyami wan nahar bisyam. Menjaga waktu-waktu malam mereka dengan menegakkan salat. Menjaga waktu-waktu mereka di siang hari dengan berpuasa. Wa tilawatil Qur'an. Dan tilawatul Qur'an wa dzikrillahi wa a'malil khair. Berzikir kepada Allah dan beramal dengan amal kebaikan. Makanu yufarrituna fi daqiqatin minhu aw fi lahzatin minhu illa yuqaddimuna fiha amalan salihah. Ya, di mana mereka senantiasa menjaga waktu-waktu mereka ya untuk perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan kepada mereka dengan beramal soleh. Inilah yang dilakukan oleh kaum salaf kita, ya. Apa yang mereka lakukan sebelum tiba bulan Ramadan dan apa yang mereka lakukan setelah mereka tiba di bulan Ramadan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk diri saya dan juga jamaah. Dan dikarenakan koneksi telah terputus, maka saya cukupkan kajian ini sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.